Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku ingin bahas mengenai mitos-mitos yang ada di Gua Sunyaragi. Untuk itu jangan lupa like, comment, and subscribe dan tonton videonya sampai habis ya. Sebelum itu, aku ingin membahas mengenai sejarah singkat Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan sebuah situs bersejarah yang ada di kota Cirebon. Cerita dari Gua Sunyaragi ini memiliki dua versi. Yang pertama adalah versi Caruban Kanda dan yang kedua adalah versi Caruban Nagari. Versi Caruban Kanda merupakan bentuk lisannya yang diturunkan oleh para bangsawan, sedangkan versi Caruban Nagari merupakan bentuk tertulisnya berdasarkan buku Purwaka Caruban Nagari karya Pangeran Pararangan pada tahun 1720 Masehi. Versi tertulis, kata Sunyaragi berasal dari bahasa Sangsekerta. Sunya yang berarti sepi dan ragi yang berarti raga. Jika diartikan, tempat ini merupakan tempat para raja untuk menenangkan diri, bermeditasi, dan mengendalikan raga. Pendirian Gua Sunyaragi. Konon katanya ada penyebabnya nih. Menurut versi Caruban Kanda dan beberapa catatan yang ada di Keraton Kesepuhan menyebutkan hal ini dikarenakan pengalih fungsian Pasanggerahan Giri Nursaptarengga dijadikan sebagai pemakaman para raja-raja Cirebon, di mana saat ini dikenal sebagai Astana Gunung Jati. Pendirian Gua Sunyaragi juga konon disebabkan karena adanya perluasan Keraton Pakungwati atau Keraton Kesepuhan pada tahun 1529 Masehi. Dengan pembangunan tembok keliling keraton, Siti Inggil, dan pembangunan lainnya. Pembangunan ini ditandai dengan candra sengkala benteng Tinataan Bata yang menunjukkan angka tahun 1529 Masehi. Hal ini diperkuat dengan adanya Taman Candra Sengkala yang ada di Gua Sunyaragi, yang disebut sebagai Taman Bujengin Obahing Bumi yang menunjukkan angka tahun 1529 Masehi. Keduanya juga terdapat persamaan, yaitu gapura Candi Bentar sama bentuk dan penggarapannya. Disebutkan bahwa Pangeran Pararangan hanya membangun kompleks Gua Argajumut dan Made Kemasan saja. Itulah sejarah singkat mengenai pembangunan Gua Sunyaragi. Jika ada yang salah, mohon dikoreksi. Kita lanjut dengan mitos-mitos yang ada di Gua Sunyaragi. Yang pertama yaitu dua lorong yang bisa tembus ke Mekah dan ke Cina, di mana dua lorong ini merupakan dua buah ruangan sempit dengan luas 1x1 meter yang terletak di belakang pelataran Gua Argajumut, di mana konon katanya dua lorong ini dijadikan sebagai akses para wali songo menuju Mekah dan Cina. Tentunya hal ini atas seizin Allah. Cina dan Mekah diibaratkan sebagai simbol keberagaman yang ada di Cirebon. Hal ini disebabkan karena dulunya Cirebon merupakan pelabuhan. Oleh karenanya Cina dan Arab memiliki hubungan yang erat dengan Cirebon. Oh ya, untuk ruangannya sendiri itu sebelah kanan menuju Mekah dan sebelah kiri menuju Cina. Hubungan antara Cina dan Cirebon diperkuat dengan pernikahan antara Sunan Gunung Jati dan Putri Ongtin. Sedangkan Mekah merupakan tempat mencari ilmu agama dan kiblat ibadah umat Islam. Yang kedua yaitu patung perawan Sunti, terletak di depan mulut Gua Peteng. Patungnya berbentuk seperti tugu, tapi katanya patung yang asli itu disimpan oleh pihak keraton. Jadi yang ada di depan mulut Gua Peteng merupakan monumennya saja. Nah, mitosnya, jika anak gadis yang belum menikah memegang patung ini, konon katanya dia akan susah mendapatkan jodoh. Gimana nih, kalian percaya apa enggak? Namun filosofinya sendiri jauh berbeda dengan mitos yang beredar di masyarakat, di mana filosofinya merupakan anak gadis yang memiliki anak tanpa berhubungan, namun atas seizin Yang Maha Kuasa, di mana dalam Al-Quran dan Injil ada kisah yang masuk dalam perawan Sunti.
yang diyakini sebagai Siti Maryam, ibunda dari Nabi Isa, atau Bunda Maria, ibu dari Yesus Kristus. Hal ini juga pernah terjadi di kisah Cirebon, di mana Putri Ongtin berpura-pura hamil untuk menguji ilmu Sunan Gunung Jati. Namun akhirnya hamil beneran dan akhirnya dinikahi oleh Sunan Gunung Jati. Hikmah yang dapat diambil dari perawan sunti ialah bahwasannya seorang anak perempuan jika hamil dan melahirkan harus diketahui asal-usul bapaknya, siapa, dan juga suaminya. Yang ketiga ialah Gua Kelanggengan, dan ini merupakan mitos yang terakhir. Gua Kelanggengan berasal dari kata langgeng, yang artinya awet, abadi, dan tahan lama. Mitos yang beredar di Gua Kelanggengan sangat berbeda dengan perawan sunti tadi, di mana jika orang yang belum menikah masuk ke gua tersebut akan segera mendapatkan jodoh. Jika yang sudah menikah maka akan dilanggengkan. Itulah 3 mitos yang beredar di masyarakat. Bagaimana? Apa kalian percaya dengan mitos-mitos yang beredar tersebut? Tentunya tergantung kepercayaan kalian masing-masing. Terima kasih yang telah menonton videonya sampai habis. Thank you for watching. Dadah!